dulu kan. Makanya belum ada barbershop ya. belum ada barbershop. Bahkan orang gondrong zaman itu memiliki derajat yang paling tinggi gitu kan. Karena ngurus rambut itu susah, Bos. Jadi perbedaannya kalau di Brazil, Amerika Latin mungkin ya, tuh di Brazil sih khususnya ya. Jadi mereka itu memanfaatkan jadi semacam munculnya di tengah adanya penindasan, malah di situ juga melahirkan berbagai macam kreativitas, imajinasi, bahkan perlawanan seperti itu. Nah kayak di apa ya, semenarik itukah kopi ya? Gue bingung di dalam hati. Orang-orang Eropa itu misalnya di Prancis kan, itu kedai-kedai kopi itu juga menjadi sebuah, bisa dikatakan tempat bertukar gagasan untuk yang melahirkan revolusi Prancis gitu. Emang benar-benar penuh inspirasi ya kopi itu. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Hampir di setiap kedai kopi kan, kedai kopi kan biasa itu mengumpulkan banyak massa kan. Biasanya itu di mana ada kekecewaan, di situ dibutuhkan tempat-tempat yang mengumpulkan orang-orang kecewa kan. Dan salah satunya kedai kopi dianggap sebagai kedai kopi, salon ya. Itu dianggap sebagai tempat di mana orang-orang itu bisa mencurahkan kesakitan hatinya kan oleh pemerintah kan. Wah, gue nggak boleh ini nih. Gimana nih? Misalkan gue habis ditilang, gue masa ditilang begini-gini? Ini nggak adil. Jadi orang keluar ketemu orang baru, punya gagasan lagi, ketemu orang baru. Oh, ternyata mereka diikat oleh perasaan yang sama gitu kan. Akhirnya muncullah pergerakan-pergerakan di situ. Ide-ide terobosan baru itu biasanya di situ kan. Karena apa? Karena dia mengumpulkan. Di situ ada space. Iya, kalau itu kan memang butuh ruang ya. Dan ruangnya biasanya ada di kedai-kedai kopi gitu. Oh, gila. Gue sih langsung ngebayangin itu kan. Sekarang itu kan banyak di kedai-kedai kopi ya. Wah, anak-anak pada ngopi ya, termasuk kita juga pernah pada ngopi kan di kedai-kedai kopi. Kita ngomongin tentang politik gitu, anjir. Ngomongin gagasan segala macam. Wah, gila, revolusi kali Indonesia. Bisa jadi. Tapi kan iya. Karena memang kulturnya sih. Kalau kultur di Eropa kan biasanya kan dia maunya menciptakan sesuatu. Maju. Makanya dia memegang kendali lah pada masa kolonialisme dan ini, dan ternyata itu bisa menurun kalau kata gua. Kalau di kita kan oke, kita kesel nih hari ini kan, besokannya ya normal lagi. Ketika balik lagi ke kopi, normal lagi. Kesel lagi kan. Karena apa? Karena feodalismenya itu ya zaman dulu kan raja nggak bisa dilawan kan. Jangan pun raja kan. Bupati aja kan. Orang ngelawan bupati aja udah disamperin sama Jakam waktu itu. Raja itu nggak bisa dilawan zaman dulu. Bandingnya kan kalau lu di Inggris misalkan, lu nggak setuju sama raja si A, bahkan ada pertempuran namanya pertempuran Mawar tuh. Jadi yang Mawar merah mau Mawar putih. Inggris tuh ya. Jadi Inggris tuh ada. Bahkan kalau di Jerman di abad 19-an itu 1920 lah, 19-an akhir abad 20 awal tuh ada kaum apa ya namanya ya. Jadi mereka yang menentang, gue lupa sebutannya apa, tapi mereka yang menentang penindasan borjuis, penindasan kelas menengah, itu biasa nungguin brewok. Nungguin brewok. Makanya kalau zaman dulu tuh orang-orang yang rebel, yang dalam tanda kutip pemberontak, itu biasa nungguin brewok. Filistin kalau nggak salah. Nama kaumnya tuh Filistin kalau nggak salah. Dan salah satu yang terkenal itu adalah Friedrich Engels tuh kan. Engelsnya kawannya Marx. Ya, kawannya Marx. Ya, salah satu pendiri komunis pada waktu itu kan. Dia kan berasal dari orang kaya tuh. Dia merasa, wah ini munafik semuanya nih. Waktu dia muda, waktu sekitar umur 19 tahun, 20 tahun, itu ditumbuhin brewok segala macam. Brewok juga perlawanan ya? Iya, perlawanan. Itu sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma-norma borjuis kan. Kalau waktu itu kan rambutnya rapi, licin segala macam. Kalau ada kumis masih garis gitu. Kayak dikerok pakai dasi. Iya gitu. Jadi simbol-simbol kayak gitulah biasanya tuh berkembang di negara-negara maju atau di Eropa. Nggak menutup kemungkinan sih sekarang di kita juga bisa kayak gitu. Cuman ya mungkin butuh waktu lama lah.
atau mungkin butuh, kalau mau cepat ya butuh kesadaran politik juga dari kita kan. Dan kita juga udah mulai berkembang kok. Ya ini mau obrolan warung kopi aja kan kayak gitu kan. Wah lu ngeritik negara lu segala macam. Ya ini mah obrolan warung kopi aja kan. Nah itu mulai salah satu kalau gue lihat sebagai kesadaran politik dari warga negara. Jangan-jangan Warkop DKI juga ngobrol di warung kopi. Wah, juga iya, bagian dari kesadaran politik ya. Bisa jadi. Karena kan ya Dono kan termasuk ya, orang yang juga kritis juga terhadap politik gitu. Iya, bahkan dia nulis cerpen itu punya buku kok dia kok. Punya buku beberapa kali nulis di media. Wahyu Sardono ya namanya. Iya, Wahyu Sardono kan. Buat Anda yang bernama Wahyu Sardono bahagialah. Bahagialah. Karena Anda diambil dari salah satu tokoh yang lumayan lah kan, bisa lucu juga, bisa mengkritik, multi talent ya, multi talent lah gitu kan. Dan juga kritikannya juga cerdas, terhitung cerdas pada zaman satir ya, satir ya gitu. Oke, gini Jo, jadi kalau gua ambil dari awal gitu sampai pembahasan kita berjalan nih, jadi antara kapitalisme ya, kita sebut kapitalisme lah ya kan, POC juga secara nggak langsung itu kan bagian dari kapitalisme juga kan. Nah, kopi sama kapitalisme itu selalu beriringan ya. Gue lah ya. Misalnya pada saat itu POC melakukan tanam paksa, pengerstelsel ya, stelsel ya kan, susah ya. Terus sampai melahirkan krisis ekologi. Nah, terus berkembanglah kan sampai saat ini. Saat ini juga gue ngeliat ada kapitalisasi gitu kan, kan di biji kopi gitu kan, di biji kopi kan, ada kapitalisasi lagi gitu kan. Tapi di balik kopi kapitalisme ternyata ada perlawanan juga gitu yang gue lihat, perlawanan. Jadi memang selalu ada ya tiga itu ya. Karena apapun bisa dikapitalisasi. Kapitalisasi. Apapun bisa diduitin, selama sesuatu bisa diduitin di situ bakalan ada kapitalisasi gitu. Ada kapitalisasi. Ketika kapitalisasi itu berjalan, ada aja perlawanan gitu ya. Perlawanan. Dan perlawanannya itu biasanya justru menimbulkan eksklusifisme baru gitu kan. Kayak misalkan lu melawan, ini kalau di luar negeri ada yang namanya gerakan vegan tuh ya. Melawan bukan pembantaian sih, pemotongan hewan ternak. Hewan-hewan ternak karena dianggap itu bakal menyumbang krisis iklim segala macam. Iya, ketika mencemari lingkungan. Iya, mencemari lingkungan, tidak punya etika hewani kan, gitu segala macam. Nanti muncul gerakan-gerakan yang namanya vegan gitu lah. Tapi vegan sendiri juga nanti terbelah lagi kan. Sebenarnya kalau kita vegan kan prinsipnya cuma makan sayur hijau doang kan ya. Lu bisa kok makan bayam, kangkung segala macam sampai lu mati kan bisa kan segala macam kan. Tapi nanti bakalan muncul kafe vegan. Oh ini kita organik, ya kan, yang diproduksi secara massal. Akhirnya kapitalisasi juga organik, ya. Gitu kan. Harganya beda, sama-sama sawi. Yang diproduksi secara massal yang bisa kita beli di tukang sayur misalkan 2.000 seikat. Yang organik bisa 20.000 seikat. Kan jauh bedanya kan. Nah nanti, kayak begitu-gitu bakalan ada sih itu kata gue sih. Dan di balik itu juga selalu ada kantornya ya, selalu ada perlawanannya. Yang penting kan narasinya, yang membuat sesuatu mahal itu kan narasinya. Misalkan kita sama-sama nih kaos nih, yang saat misalkan lu pakai kaos Louis Vuitton, gue pakai kaos biasa, ya bahannya paling nggak jauh beda gitu kan. Cuman prestis juga ya, cotton sama-sama cotton gitu kan. Cuman prestisnya itu ininya juga bisa beda segala macam. Apalagi kalau misalnya memang di bajunya itu gambarnya dari goresan-goresan kekecewaan gitu. Kayak di sini, wah cinta itu tet gitu kan. Bajunya robek, bajunya robek-robekin, tapi harganya bolong. Iya, harganya 3 juta lebih anjir. Kayak bukan levis denim kan, jeans gitu kan. Awalnya buat pekerja, ketika wah ini keren juga nih, pemodal masuk, dikapitalisasi kan. Muncul perlawanan, dirobek-robek gitu. Iya, akhirnya justru yang tadinya celana buat pekerja malah nggak kebeli sama pekerjaannya kan gitu kan. Kapitalisasi juga gitu. Wah gila gitu, eksploitasi gede-gedean. Jadi lumayan seru juga ini. Ini kita perdana loh Jo kan. Perdananya dia apa namanya? Ngejarah ya, ngejarah. NG Street Jarah gitu kan. Ngobrol sejarah kan. Ngejarah ayo gitu. Oke, jadi ending kali ya, ending nih. Endingnya
hubungannya nih Jo, hubungan kopi masyarakat sosial secara umumnya gitu. Kalau menurut lu itu gimana nih ya untuk sekarang ini kan? Udah ngopi aja lah, nggak usah ribet, nggak usah tetek bengek, nggak usah. Wah, gue habis ngopi di planet antariksa loh ya. Planet antariksa nggak ada di ruang ini kan, ruang angkasa gitu. Gue habis ngopi di ruang angkasa nih, wah gila, gelasnya juga dari ini kan, dari batu acan, dari atom. Diminum udah gede lah. Udah gitu. Nah, menurut lu tuh gimana ya fenomena kopi sekarang ini gitu? Sampai wah senja dan puisi segala macam. Menurut lu gimana kan? Udah sih ngopi biasa aja, ya segala atau gimana gitu? Kalau menurut gue sih ya sebenarnya sih biasa aja. Cuman yang namanya manusia kan selalu pengen punya menampilkan apa yang ditampilin kan. Gue ngopi nih, tapi gue pengen dilihat nih. Akhirnya dibikin lah. Warnanya hitam-hitam juga. Dibikin lah, dipoto cekrek gitu kan, dipoto di kedai, ditekin kedainya di mana, atau misalkan dipoto. Itu kan kalau di tekin kedainya ada di mana, itu kan bagian dari bentuk kapitalisasi juga kan. Sekarang nggak langsung lu mempromosikan pasar kan itu. Mempromosikan toko di pasar tersebut gitu. Cuman kalau nggak ada kapitalisasi susah juga jalan kan. Bingung juga kan. Cuman ya namanya manusia, wajar sih fenomenanya kan, manusia kan selalu pengen dilihat gitu kan. Kadang-kadang dia menimbulkan jiwa-jiwa narsistik. Udah gitu sekarang terbantu dengan teknologi kan. Teknologi menyediakan lapak-lapak narsis lo kan, dalam tanda kutip ya. Lapak-lapak narsis apa? Misalkan Instagram, misalkan Facebook, Twitter, dan segala macam media sosial lainnya kan, Pinterest juga salah satu kan. Dan itu media-media itu nanti membentuk persepsi publik terhadap citra lu. Wah, ternyata Bang Salman ini puitis loh gitu. Pencinta kopi, puitis, berjiwa seni tinggi gitu kan. Suka jalan-jalan ya misalnya. Tapi getir mulu gitu. Kayak rasa kopi. Pahit terus. Pahitnya minum kopinya hari ini nih, pahitnya sampai 2 tahun kemudian. Gitu ya. Oke, aduh, jadi gitu ya, menarik menurut gua. Emang ya gitu kan, kopi ya gue juga termasuk orang yang suka ngopi gitu kan, tapi nggak gila-gila banget gitu ya. Ngopi aja sewajarnya gitu kan, tapi kalau sehari kagak ngopi emang puyeng juga gitu. Puyeng pala gua gitu. Tapi intinya gini, jadi kopi yang sekarang ngepop gitu ternyata masih memiliki latar belakang historis yang begitu panjang bahkan luas gitu, panjang dan luas, sampai ada semacam penindasan, ketertindasan di situ kan, sampai ada yang ada yang nyari keuntungan juga di situ. Ya hukum alam sih, hukum alam di mana ada orang berbahagia, di sisi lain pasti ada orang lagi sedih gitu kan. Gitu. Ya. Ada orang bahagia pasti ada orang sedih. Wah, gila getir banget. Kasihan banget dah lu yang sedih semuanya ya. Lu yang sedih kasihan dah pokoknya. Gitu. Pasti. Ada yang ketawa ya. Ada yang pokoknya nangis di pojokan gitu lah. Oke, pemikiran sesal. Oke, mungkin itu aja Jo ya dari kita ya. Semuanya kita balikin lagi sama kawan-kawan semua gitu kan, kawan-kawan semua. Jadi memang kita obrolan kita ini mudah-mudahan masih bisa memberikan pemahaman baru ataupun pengetahuan baru pada kawan-kawan semua. Mungkin itu saja dari kita ngejarah ya. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya, anjir kayak olahraga dan salam sehat. Salam jarang.